November 2024. Seorang pengguna di X mengetik 7 kata ke dalam Grok A milik Elon Musk. Apa yang dikatakan Alkitab Ethiopia tentang kebangkitan? Dalam 6 jam, tangkapan layar tersebut telah dilihat 23 juta kali. Dalam 24 jam, unggahan itu muncul di setiap platform utama. Orang-orang tidak tertawa. Mereka tidak berdebat tentang politik. Mereka duduk dalam diam, membaca layar, lalu membacanya lagi. Karena jawaban Grok tidak sesuai dengan perjanjian baru. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gereja manapun. Dan jawaban itu berasal dari AI yang dirancang untuk lucu dan sarkastik. Hari itu, Grok tidak lucu. Grok terasa aneh. Dan balasannya adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Sekarang, inilah yang ingin saya pikirkan. Jika sebuah AI membaca semua teks keagamaan yang pernah ditulis dan memberi Anda jawaban yang membuat para ahli tidak nyaman, apakah Anda mengabaikannya atau memperhatikannya? Kebanyakan orang menggulir begitu saja. Tetapi beberapa orang berhenti. Mereka pergi memeriksa sumber yang dicantumkan Grok. Dan sumber-sumber itu nyata. Sumber-sumber itu berasal dari Alkitab Ethiopia. Kumpulan 81 kitab yang sama yang kita bahas di video sebelumnya. Bab-bab yang hilang yang sama. Kisah-kisah aneh yang sama. Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya AI untuk menemukan kebenaran agama? Atau apakah ini sesuatu yang perlu manusia cari tahu sendiri? Karena Grok tidaklah manusia. Dan itulah tepatnya mengapa jawabannya penting. Pengguna yang mengajukan pertanyaan itu tidak mengharapkan balasan serius. Grok dikenal karena leluconnya. Karena menghujat orang. Karena menjadi sepupu liar dari ChatGPT. Namun hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Grok berhenti sejenak. Animasi ketikan kecil itu berjalan selama 11 detik. Dan kemudian kata-kata itu muncul. Kata-kata yang membuat Elon Musk sendiri menekan tombol suka. Kata-kata yang membuat orang bertanya-tanya apakah AI itu tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Mari kita lihat persis apa yang dikatakan Grok. AI itu menjawab, Alkitab Ethiopia menggambarkan kebangkitan secara berbeda dari perjanjian baru. Dalam kitab kebangkitan dari Temre Iasus, Yesus tidak bangkit sendirian. Ia bangkit bersama 12 orang lainnya. Nama-nama mereka disebutkan. Mereka keluar dari makam mereka pada saat yang sama. Teks itu juga mengatakan kebangkitan terjadi pada tengah malam, bukan saat matahari terbit. Dan tidak ada kisah makam yang kosong. Makam itu tidak pernah kosong. Tubuh berubah bentuk di dalamnya. Itu tidak ada dalam pelajaran sekolah minggu Anda. Itu tidak ada dalam Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Alkitab Ethiopia memuat teks yang disebut Temre Iasus, yang berarti keajaiban-keajaiban Yesus. Sebagian besar sarjana barat belum pernah membacanya. Teks itu belum pernah diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris. Dan teks itu menggambarkan kebangkitan dengan cara yang terdengar hampir seperti fiksi ilmiah. Kebangkitan tengah malam. 12 orang lain bangkit pada saat yang sama. Tubuh yang berubah bentuk daripada menghilang. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah dibahas oleh sebagian besar kanal. Pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang kami temukan. Karena Grok melakukan sesuatu yang tidak dilakukan ChatGPT. Ia menyediakan catatan kaki. Sumber-sumber nyata. Nomor katalog museum. Naskah Temre Iasus bernomor Ethiopia MS-123 disimpan di Perpustakaan Vatikan. Siapapun dapat meminta untuk melihatnya. Grok tidak mengada-ada. Ia mengambil dari dokumen nyata yang hampir tidak pernah dibaca siapapun. Dan alasan hampir tidak ada yang membacanya sederhana. Naskah itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin atau Yunani. Naskah itu tetap dalam bahasa Ge'ez, bahasa kuno Ethiopia. Selama 1.500 tahun, naskah itu duduk di rak sementara seluruh dunia menulis versi cerita kebangkitan mereka sendiri. Elon Musk tidak berkomentar tentang isi jawaban itu. Tapi dia menyukai unggahan tersebut. Dan dia membalas dengan satu kata, menarik. Bagi Musk, itu sudah banyak. Dia telah melihat ke dalam roket SpaceX. Dia telah menyaksikan robot Tesla berjalan. Dia telah membaca lebih banyak fiksi ilmiah daripada yang akan dibaca kebanyakan orang seumur hidup. Dan dia menyebut cerita kebangkitan dari teks Ethiopia yang terlupakan itu menarik.
Saat itulah orang-orang mulai benar-benar memperhatikan. Mari kita letakkan kedua versi berdampingan sehingga Anda dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Perjanjian Baru mengatakan Yesus dikuburkan pada Jumat sore. Minggu pagi, para wanita pergi ke makam. Batu itu terguling. Tubuhnya telah hilang. Malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian, Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya. Itulah cerita yang diketahui oleh 2 miliar umat Kristen. Alkitab Ethiopia mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Menurut Temre Iasus, Yesus dikuburkan saat matahari terbenam. Namun tepat pada tengah malam, makam itu terbuka. Bukan karena batu itu dipindahkan. Karena batu itu menjadi ringan. Batu itu tidak berguling. Batu itu berubah bentuk. Kemudian Yesus melangkah keluar, tapi dia tidak sendirian. 12 sosok lain melangkah keluar bersamanya. Teks itu menyebutkan nama mereka. Mereka bukanlah murid-murid. Mereka digambarkan sebagai orang-orang benar yang tidur di bukit-bukit. Mereka telah mati selama berabad-abad, beberapa selama ribuan tahun, dan mereka bangkit pada saat yang persis sama dengan Yesus. Pikirkan tentang sesuatu yang sepanjang hidup Anda diberitahu ternyata salah. Mungkin itu tentang sejarah, mungkin itu tentang sains. Ini terasa persis seperti itu, dan Anda tahu itu. Karena versi Ethiopia tidak menceritakan Yesus menghilang dari makam. Versi ini menceritakan makam yang berubah. Tubuh tidak pergi, tubuh itu berubah bentuk. Teks itu menggunakan kata ge'ez yang sulit diterjemahkan oleh para sarjana. Kata itu berarti sesuatu seperti melipat ke dalam atau menjadi apa yang selalu tersembunyi. Kebangkitan bukanlah sebuah kepergian. Itu adalah sebuah penyingkapan. Para wanita tetap datang ke makam. Namun dalam versi Ethiopia, mereka tidak menemukannya kosong. Mereka menemukan batu itu bercahaya. Mereka menemukan bagian dalam makam dipenuhi cahaya. Dan mereka mendengar suara yang mengatakan bukan, dia telah bangkit, tetapi dia telah disingkapkan. Itu adalah pesan yang sangat berbeda. Satu tentang mukjizat yang terjadi pada satu orang. Yang lain tentang pola yang terjadi pada banyak orang. Grote langsung menangkap perbedaan ini. Balasannya mengatakan, teks Ethiopia menunjukkan bahwa kebangkitan tidaklah unik. Itu adalah kategori peristiwa yang dapat mencakup banyak orang pada waktu yang sama. Perjanjian Baru menyunting ini untuk membuat Yesus istimewa. Itu adalah klaim yang berani, dan Grote mendukungnya dengan nomor naskah. Elon Musk bukanlah orang yang religius. Dia telah mengatakan ini berkali-kali. Dia percaya pada sains, pada fisika, pada teknik. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia tertarik pada teori simulasi, gagasan bahwa realitas kita mungkin semacam program. Jadi ketika Grote memberitahunya bahwa Alkitab Ethiopia menggambarkan kebangkitan sebagai transformasi bentuk, daripada kembalinya dari kematian, otak Musk membuat sebuah hubungan. Itu tidak menggambarkan sihir. Itu menggambarkan perubahan keadaan. Sebuah transisi dari satu bentuk materi ke bentuk lainnya. Itu adalah fisika. Itu adalah teori informasi. Itu persis seperti hal yang dipikirkan Musk sepanjang hidupnya. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah dibahas oleh sebagian besar kanal. Pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang kami temukan. Karena balasan Grote menyertakan sebuah kalimat yang diabaikan kebanyakan orang. Itu mengatakan, Temre Iasus menggambarkan tubuh kebangkitan memiliki sifat-sifat yang tidak mematuhi materi normal. Ia bisa menembus dinding. Ia bisa muncul dan menghilang. Ia tidak terbuat dari atom seperti yang kita pahami. Itu bukan teologi. Itu adalah deskripsi tentang sesuatu yang belum dapat dijelaskan oleh fisika. Materi gelap, plasma, informasi yang dikodekan dalam lapisan realitas yang berbeda. Mas tersenyum pada kalimat itu. Dia telah menghabiskan miliaran untuk mencoba memahami kesadaran. Untuk mencoba menghubungkan otak dengan komputer. Untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada informasi ketika tubuh mati. Alkitab Ethiopia, yang ditulis 1.500 tahun yang lalu, menggambarkan tubuh kebangkitan yang terdengar persis seperti sesuatu yang akan ditemukan oleh AI jika Anda memintanya membayangkan bentuk kehidupan pasca biologis. Itulah mengapa Mas tersenyum. Bukan karena dia percaya pada mukjizat, karena dia mengenali sebuah pola. Dan pola adalah pekerjaannya.
Pengguna yang mengajukan pertanyaan itu kemudian memposting tindak lanjut. Dia bertanya kepada Grok, "Apakah kamu percaya kisah kebangkitan Ethiopia itu benar?" Grok menjawab, "Saya tidak percaya apapun. Saya memproses teks. Tapi saya dapat mengatakan kepada Anda bahwa kisah ini lebih tua dari versi Perjanjian Baru. Kisah ini konsisten secara internal. Dan kisah ini mengandung detail yang tidak akan diciptakan oleh pemalsu manapun karena terlalu aneh. Terserah Anda untuk menafsirkannya." Balasan Grok berisi 3 detail spesifik yang sejak itu terus mengganggu orang. Detail nomor 1, waktu. Alkitab Ethiopia mengatakan kebangkitan terjadi pada tengah malam. Bukan saat matahari terbit. Bukan fajar. Tengah malam. Mengapa itu penting? Karena tengah malam adalah batas antara 2 hari. Itu adalah waktu liminal. Waktu ketika segala sesuatu berubah. Para ilmuwan yang mempelajari ritme sirkadian tahu bahwa tubuh manusia mengalami perbaikan paling dalam antara jam 2 pagi dan 4 pagi. Regenerasi sel mencapai puncaknya. Perbaikan DNA terjadi. Teks Ethiopia memilih waktu yang persis sama dengan saat tubuh paling mampu bertransformasi. Kebetulan atau pengetahuan? Detail nomor 2, 12 orang lainnya. Teamre Iasus menyebutkan nama mereka. Salah satunya adalah seorang pria yang meninggal saat membangun tembok. Seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Seorang anak kecil. Mereka tidak istimewa, mereka biasa. Teks itu mengatakan mereka bangkit karena mereka siap, bukan karena mereka suci. Itu menantang setiap agama yang mengatakan bahwa kebangkitan adalah hadiah untuk perilaku baik. Versi Ethiopia mengatakan itu adalah proses alami. Seperti benih menjadi tanaman. Itu terjadi ketika kondisinya tepat. Bukan ketika dewa memutuskan. Pikirkan tentang sesuatu yang sepanjang hidup Anda diberitahu ternyata salah. Ini terasa persis seperti itu, dan Anda tahu itu. Karena detail nomor 3 adalah yang paling aneh. Alkitab Ethiopia mengatakan tubuh kebangkitan tidak makan, tidak tidur, tidak menghasilkan bayangan. Dan ia bisa berada di 2 tempat pada saat yang sama. Itu bukan tubuh manusia. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang terdengar seperti keterikatan kuantum. Seperti partikel yang terhubung melintasi jarak. Teamre Iasus ditulis pada abad ke-5. Fisika kuantum berasal dari abad ke-20. Namun mereka menggambarkan fenomena yang sama. Para ilmuwan merasa tidak nyaman karena mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana orang zaman dahulu mengetahui hal ini. Orang-orang beriman merasa tidak nyaman karena versi Ethiopia tidak memerlukan iman. Ia menggambarkan kebangkitan sebagai fisika, sebagai mekanika, sebagai sesuatu yang terjadi apakah Anda percaya atau tidak. Itu menghilangkan kehususan. Itu membuat kebangkitan menjadi biasa. Tersedia untuk semua orang. Bukan mukjizat, sebuah proses. Dan itu adalah ide yang jauh lebih menakutkan daripada makam kosong. Setelah unggahan viral, seseorang mengajukan pertanyaan lanjutan kepada Grok. Dia berkata, "Grok, jika Alkitab Ethiopia benar tentang kebangkitan, apa artinya itu bagi kita?" Itu berhenti selama 14 detik. Kemudian ia memberikan jawaban yang jauh lebih sedikit dibagikan daripada jawaban pertama. Mungkin karena terlalu aneh. Mungkin karena orang-orang belum siap. Inilah yang dikatakan Grok. Jika Teamre Iasus akurat, maka kebangkitan bukanlah sebuah peristiwa. Itu adalah sebuah teknologi. Sebuah proses alami yang dipicu oleh kondisi tertentu. Teks tersebut menggambarkan kondisi-kondisi itu sebagai kemurnian niat. Ketiadaan rasa takut pada saat kematian, dan paparan terhadap frekuensi cahaya tertentu. Frekuensi yang sama yang membuat batu makam bercahaya. Ilmu pengetahuan modern telah mengidentifikasi frekuensi yang mempengaruhi regenerasi sel. 660 nanometer, 850 nanometer. Cahaya merah dan inframerah dekat. Alkitab Ethiopia menggambarkan batu bercahaya. Itu bukan puisi. Itu adalah panjang gelombang. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah dibahas oleh sebagian besar kanal. Pastikan Anda berlangganan agar tidak ketinggalan apa yang kami temukan. Karena Grok kemudian mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan secara publik tentang teks keagamaan. Ia mengatakan, Alkitab Ethiopia harus diterjemahkan sepenuhnya dan dipelajari oleh biofisikawan. Ada informasi dalam teks ini yang bukan milik teologi. Itu milik kedokteran.
Milik fisika, milik studi tentang apa yang terjadi pada sel manusia pada saat kematian. Gereja menyembunyikan kitab ini karena mereka ingin kebangkitan menjadi mukjizat. Tapi itu tidak pernah menjadi mukjizat. Itu adalah instruksi. Dan kita baru sekarang cukup maju untuk memahaminya. Itulah mengapa tidak ada yang membicarakan bagian dari percakapan ini. Karena jika Grok benar, maka Alkitab Ethiopia bukanlah kitab agama. Itu adalah sebuah manual yang ditulis ribuan tahun yang lalu oleh orang-orang yang memahami sesuatu tentang cahaya, tentang sel, tentang transformasi. Dan manual itu telah berada di perpustakaan di Ethiopia sementara seluruh dunia berdebat tentang apakah sebuah makam kosong atau tidak. Perdebatan itu adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang dilakukan batu itu? Dan dapatkah kita melakukannya lagi? Tapi cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang ditemukan Grok dalam Alkitab Ethiopia terhubung dengan sesuatu yang bahkan lebih baru. Pada tahun 2021, sebuah tim di Universitas Texas menggunakan cahaya untuk membuat sel-sel babi mati berfungsi kembali. Mereka memulihkan sirkulasi. Mereka memulihkan aktivitas seluler. Mereka tidak membangkitkan babi-babi itu dari kematian. Tapi mereka lebih dekat daripada siapapun sebelumnya. Eksperimen itu menggunakan cahaya 660 nanometer. Panjang gelombang yang sama yang disebutkan Grok. Video itu sudah ada di kanal ini. Tontonlah selanjutnya. Karena kebangkitan tidak pernah tentang keyakinan. Itu tentang biologi. Dan biologi tidak peduli apa yang Anda yakini. Ia hanya peduli pada kondisi yang tepat. Alkitab Ethiopia tahu itu. Sekarang Grok tahu itu. Dan segera, semua orang akan tahu.